أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita, baik itu kenikmatan yang zahir ataupun kenikmatan yang batin. Wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Sehingga sebagai ungkapan syukur kita adalah kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita diberi kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita untuk bisa menjalankan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Maka di situ besar keutamaan yang kita raih. Demikian pula kita duduk sejenak sambil menunggu sholat, dan ini juga termasuk amalan yang bisa menghapus dosa dan juga meninggikan derajat. Kita langkah kaki kita menuju ke masjid, satu langkah dihapus dosanya, satu langkah berikutnya ditinggikan derajatnya. Sehingga beliau bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotaya wa yurfa'u bid darajah. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat? Qalu bala. Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah, yaitu diantaranya adalah isbaghil wudu fil makarih wa kasratus shalah wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah. Ini mudah-mudahan tiga inilah termasuk amalan yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Adalah yang pertama, menyempurnakan wudu. Kebetulan ini pas musim hujan dingin, tetapi sekalipun diri kita tetap sempurnakan wudu. Kemudian memperbanyak langkah menuju masjid, langkah kaki kita. Kemudian ini terus sholat pada sholat, menunggu sholat setelah sholat. Maka semua ini adalah amalan yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Dan mudah-mudahan tiga perkara ini kita jalankan di waktu ini. Kita menyempurnakan wudu walaupun sedang hujan dingin. Kita melangkahkan kaki menuju masjid. Kemudian kita menunggu sholat isya setelah kita menjalankan sholat maghrib. Karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai anak Adam, tidak lepas dari yang namanya perbuatan dosa, yang namanya kesalahan. Maka amalan-amalan tadi termasuk yang akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, yang tentunya kesalahan atau dosa
yang terhapus dengan amalan-amalan soleh, ini adalah yang sifatnya dosa kecil. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan ini akan menghapus kesalahan-kesalahan. Dan telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa kita tidak lepas dari yang namanya berbuat salah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam seringnya dia berbuat salah. Wa khairul khata'ina, sebaik-baik orang yang berbuat salah. Artinya di sini orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat salah itu ada kebaikannya, yaitu at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertobat. Ini sebagai bentuk menebus kesalahan kita adalah kita bertobat, dan juga dengan amalan-amalan soleh. Karena tadi kita tidak lepas dari yang namanya berbuat dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di antara nama-nama yang husna atau asmaul husna adalah Ghaffar, yaitu Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan kita pun diperintahkan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah." Yang ayatnya, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang beriman, agar kalian itu beruntung. Maka di sana ada di antara bentuk taubat kita, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya dengan kalimat istighfar, yaitu kalimat yang pendek yang akan bisa menghapus dosa kita adalah kalimat astaghfirullah. Kalimat ini kalimat yang akan bisa menghapus dosa-dosa kita, yaitu kalimat istighfar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita beristighfar kepada Allah sebagai penghapus dosa kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang mereka para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah. Itu pun mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengisahkan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di dalam ayatnya Allah menyatakan, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Tentang Nabi Daud, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Sulaiman, mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sebagai umat beliau, Nabi saja sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang pun
beliau itu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Dan mintalah ampun engkau terhadap dosa-dosamu, dan juga mintakanlah ampun terhadap mereka orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan beliau sekalipun telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dia akan datang, dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa tubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, sungguh aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya fil yaum, pada setiap hari, aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali." Nah, ini beliau yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya. Sementara kita belum ada jaminan, maka tentunya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan beliau dalam setiap harinya meminta ampun dan bertobat kepada Allah 100 kali. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, istaghfirullah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilaihi, dan bertobatlah kalian kepada Allah. Wa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sungguh aku bertobat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Nah, ini beliau ya yang sudah dijamin diampuni dosanya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka tangannya kepada orang-orang yang berbuat dosa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, innallaha yabsutu yadahu bil-laili, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membuka tangannya, liyatuba musii'un nahar, Allah membuka tangannya di malam hari untuk mereka orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat kepada Allah. Allah menerima. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah membuka tangannya di siang hari bagi orang yang bertobat tatkala berbuat kesalahan di malam hari. Dan terus Allah Subhanahu wa taala menerima tobat hambanya sampai hatta tatlu syams min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, itu di arah barat. Artinya berarti sudah terjadi hari kiamat, Allah sudah tidak menerima tobat hamba. Sehingga kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bahkan seorang yang sudah menjalankan suatu amalan ketaatan seperti sholat, ya, Nabi ketika setelah salam beliau beristighfar 3 kali. Sehingga kita sebagai umatnya mengikut beliau, ketika setelah salam kita beristighfar 3 kali. Apakah sholat suatu kesalahan? Sholat itu satu ketaatan, tetapi setelah kita mengetahui suatu ketaatan pun kita untuk beristighfar.
Maka Syekh Nasir As-Sa'di menyatakan, yambaghi lil abdi kullama, atau sepantasnya bagi seorang hamba, kullama, setelah dia mengerjakan suatu ketaatan, ya, kullama faragha minat ta'ah ayastaghfirullah anin naqais, yaitu sepantasnya lah seorang hamba tatkala dia selesai dari menjalankan suatu ketaatan, maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dari kekurangan-kekurangan, ya. Setelah ketika sholat, bisa jadi sholat kita banyak kekurangannya, entah mungkin dari tata cara kita sholat, entah mungkin terjadi kekurangan dalam bacaan-bacaan doa, bisa jadi kurangnya kekhusyuan kita, ya. Maka dengan istighfar itulah meminta ampun dari kekurangan-kekurangan yang telah kita jalankan dari satu ibadah tadi. Dan juga seperti seorang yang telah menunaikan ibadah haji, dalam surat Al-Baqarah pun demikian, supaya mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah belum menyebutkan di dalam khutbah beliau tentang fadilah ataupun faidah dari kalimat istighfar, ya, astaghfirullah, atau bahkan seperti kita setelah bermajelis, ya, kita juga membaca doa kafaratul majelis sebagai penghapus dosa, sebagai penghapus dari kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, sehingga beliau Shalal Fauzan hafizahullah bahwa di antara faidahnya dan fadilahnya kalimat istighfar, bahwasanya kalimat istighfar itu adalah termasuk kalimat yang bisa menghapus dosa-dosa dan menutupi kesalahan. Yaitu kalimat yang ketika seorang hamba dia mengucapkan kalimat tersebut, itu akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika dia beristighfar, tidak kemudian dia di atas dosa terus, ya. Dia beristighfar sambil berbuat dosa. Itu tidak demikian. Sehingga kata beliau, wa min fawaidil istighfar, termasuk dari kalimat adalah takfiruz dzunub atau limaghfiratiz dzunub wa takfirus sayyi'at, adalah mengampuni dosa-dosa dan menutupi kesalahan-kesalahan. Allah berfirman, wa man yadzlim nafsahu, siapa yang berbuat zalim kepada dirinya, summa yastaghfirillah yajidillaha kana ghafarur rahima, siapa yang berbuat zalim terhadap dirinya, kemudian atau berbuat jelek, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, dia dapati Allah itu maha pengampun terhadap dosa-dosa dan maha penyayang. Ini diantara yang pertama adalah dengan kalimat istighfar itu akan mengampuni, terampuninya dosa-dosa, tertutupinya kesalahan-kesalahan. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah, karena tadi disebutkan bahwa kita itu banyak salahnya. Maka orang yang banyak salahnya tentunya harus banyak istighfarnya. Disebutkan oleh Abu Bakar bin Abdullah, inna aktsarun nasi dzunuban aqalluhum istighfaran.
wa aktsaruhum istighfaran aqalluhum dzunuban. Kata beliau, sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya adalah yang paling sedikit istighfarnya. Dan orang yang banyak istighfarnya, niscaya dia paling sedikit dosanya. Sehingga kita banyak-banyak melafadzkan ya kalimat istighfar, karena ini kalimat yang ringan, tetapi sungguh keutamaannya itu begitu besar. Bahkan juga disebutkan oleh beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah bahwa dengan kalimat istighfar yadfa'ul uqubah wal azab, itu akan menahan turunnya azab ataupun uqubah, musibah-musibah. Ketika satu penduduk negeri mereka itu banyak beristighfar, Allah Subhanahu wa taala niscaya tidak akan mengazab mereka. Allah menyatakan, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah akan mengazab mereka satu kaum sementara mereka adalah orang-orang yang senantiasa melafazkan istighfar, mengucapkan kalimat istighfar. Namun jangan seorang melafazkan kalimat istighfar tetapi dia terus berbuat dosa. Kata Fudail bin Iyad, orang yang dia senantiasa melafazkan istighfar tetapi tidak meninggalkan dosa tersebut, maka itu kata beliau adalah taubatul kadzabin, taubatnya pendusta, ya. Sehingga setelah seorang itu dia beristighfar, janganlah kemudian dia di atas perbuatan dosa tersebut terus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran bahwa orang yang bertakwa juga tidak lepas dari namanya perbuatan dosa. Allah sebelumnya menyebutkan tentang keadaan mereka orang-orang yang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi yang Allah telah sediakan bagi mereka orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa adalah orang yang dia menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Orang yang bertakwa adalah orang yang kadhiminal ghaidh, orang yang senantiasa bisa menahan amarahnya. Dan orang bertakwa adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian Allah juga menyebutkan keadaan orang bertakwa ketika mereka berbuat kesalahan. Walladzina fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang mereka berbuat kejelekan atau berbuat zalim kepada diri mereka, zakarullah, mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lepas dari namanya kesalahan, tetapi dia ingat Allah dan bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Dan orang yang berbuat salah tadi wa lam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak terus melakukan perbuatan yang salah tadi, perbuatan dosa tadi, sementara dia telah
wa hum ya'lamun, dia telah mengetahui bahwa itu adalah suatu dosa. Ya, ini orang yang bertakwa tidak lepas dari namanya kesalahan, tetapi dia bersegera bertobat, ya, dan tidak terus menerus di atas perbuatan dosa tadi. Sehingga kaum muslimin rahiman rahimakumullah, maka balasan terhadap mereka yang segera bertobat beristighfar kepada Allah, ulaika lahum maghfiratun min rabbihim, bagi mereka ampunan dari Rabb mereka, wa jannat, dan juga surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini mereka orang yang berbuat salah, orang yang memiliki keimanan, ketakwaan, tidak lepas dari yang namanya berbuat salah, tetapi dia bersegera ingat Allah, bersegera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kemudian kata beliau Syekh Shalal Fauzan bahwa termasuk dari fawaid, utamaan dari kalimat istighfar, yaitu bahwasanya kalimat istighfar itu di antara faedahnya adalah lijil bil arzaq, untuk bisa mendapatkan rezeki, ya. Kemudian juga wa yahruju min kulli dhaik, bisa mengeluarkan seorang dari kesempitan, ya, dari kesempitan. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, man lazimal istighfar ja'alallahu fi kulli dhaikin makhrajan wa fi kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata beliau, siapa yang melafadzkan kalimat istighfar, Allah jadikan pada setiap kesempitan itu jalan keluar. Pada setiap kesedihan itu ada kesenangan, dan Allah akan memberi rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Sehingga namanya kalimat istighfar itu bisa mendatangkan rezeki. Karena yang namanya perbuatan dosa itu akan menahan rezeki seorang, mengurangi barokahnya rezeki seorang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah belum menyebutkan bahwa miftahur rizq, kunci dari rezeki adalah as-sa'yu mal istighfari wat taqwa, adalah seorang itu dia berusaha, ya, namanya kita mengais rezeki ada upaya, ada usaha. Yang usaha itu diiringi dengan istighfar dan ketakwaan. Dengan istighfar itulah Allah akan menjadikan setiap kesempitan itu jalan keluar. Allah akan menjadikan mendatang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena istighfar dan ketakwaan ini dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang bertakwa tadi disebut dalam surat Al-Ali Imran tadi, dia berbuat salah tetapi bersegera ingat Allah dan bersegera beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di dalam ayat Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia itu setiap masalah itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini dengan istighfar dan ketakwaan. Sehingga ketika mungkin kita mengalami kesulitan rezeki, kita introspeksi, bisa jadi karena
perbuatan dosa-dosa kita, perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan kita. Dosa itu mungkin berupa kita meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepada kita, atau mungkin dosa itu kita melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tahu di antara apa yang kita lakukan adalah diri-diri kita, sehingga kita berintrospeksi diri, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kemaksiatan itu akan mematikan keberkahan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah belum menyebutkan bahwasanya min uqubatiha al-ma'asi, termasuk dari akibat kemaksiatan-kemaksiatan, yaitu annahu yamhaqul barakah fil umur wa fil rizqi. Termasuk dari akibat dari kemaksiatan adalah akan bisa mematikan keberkahan dalam umur, dalam rezeki. Bahkan kata beliau, bahkan namanya kemaksiatan, dosa itu akan mengurangi atau mematikan keberkahan, baik barakatud din wa barakatud dunya, baik keberkahan secara agama ataupun keberkahan dunia. Syir dan istighfar itulah akan menjadikan terhapusnya dosa-dosa kita. Karena namanya dosa, ketika dijalankan itu akan tertitik hitam dalam hati kita. Kalau kita terus-menerus, maka akan menutupi hati kita. Itulah yang disebutkan ar-ran, qalbal ran. Itu ketika dosa-dosa itu banyak dilakukan oleh kita, akan menutupi hati kita sehingga hati kita akan keras, ya, sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk menerima kebaikan, berat untuk mengamalkan ketaatan. Tetapi ketika kita berbuat dosa, tertitik hitam, kemudian kita beristighfar kepada Allah, maka akan kembali putih, kembali bersih. Sehingga disinilah untuk kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan Hafizullah juga belum menyatakan bahwasanya di antara faidah dari kalimat istighfar, bahwasanya yang namanya kalimat istighfar itu akan menambah harta, akan menambah keturunan, akan menjadikan makmurnya suatu negeri dengan bertumbuhnya berbagai macam tanaman, dan juga akan melimpahnya air. Datang kepada Hasan al-Basri, mengeluhkan kepada beliau, ya, saka rajulun ilaihi anil jadbi. Datang kepada beliau seorang yang mengeluh tentang kemarau. Maka beliau mengatakan istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun akhar al-faqr, kemudian datang orang laki-laki lain mengeluhkan tentang kemiskinan. Wa rajulun akhar, kemudian datang orang lain nganin nasl, yaitu tentang keturunan yang tidak dia miliki atau tidak memiliki keturunan. Datang kepada beliau tentang soal yang gagal panen,
karena tidak subur tanahnya. Maka beliau memerintahkan semua yang datang mengeluhkan kepada beliau itu untuk mereka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faqala lahu ba'dul qaum, sehingga berkata kepada beliau seorang dari kaumnya, mengatakan, ataka rijalun yaskuna ilaika anil hajah, datang kepada engkau orang-orang yang mengeluhkan tentang hajah mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Ada yang mengalami kekeringan, ada yang tidak memiliki keturunan, ada yang tidak memiliki harta, ada yang gagal panen. Fa'amartahum kullahum bil istighfar, sementara engkau memerintahkan kepada mereka semua untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Hasan Al-Basri membaca ayat dari surat Nuh ketika Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, mintalah kalian ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha penerima ampun atau maha penerima taubat. Kalian mintalah ampun kepada Allah, niscaya kalian dapati Allah itu akan mengampuni kalian. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Niscaya kalau kalian beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan atau mengutus awan untuk menurunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwal, niscaya Allah akan menambahkan kepada kalian harta, wal banin, dan juga Allah akan menambahkan kepada kalian banin, yaitu anak-anak. Tadi yang tidak memiliki keturunan, tadi yang tidak memiliki harta. Kemudian niscaya juga Allah akan menumbuhkan berbagai macam tanaman kepada kalian, tadi yang mengalami gagal panen. Kemudian juga Allah akan menjadikan kepada kalian sungai-sungai yang mengalir, mereka tadi yang mengalami kekeringan. Sehingga barulah kaumnya itu memahami kenapa beliau Hasan Al-Basri ketika datang kepada beliau mengeluhkan tentang kemiskinan, tidak memiliki keturunan, kekeringan ataupun gagal panen, memerintahkan mereka untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah diantara faidah dan keutamaan dari kalimat istighfar yang begitu besar. Dan masih banyak ya di dalam kitab para ulama tentang fadilah dan keutamaan istighfar. Sehingga marilah kaum muslimin rahimakumullah untuk banyak-banyak kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjalankan ibadah saja, suatu ibadah, kita pun diperintahkan untuk beristighfar. Setelah sholat, setelah wukuf di Arafah bagi yang menunaikan haji, setelah bermajelis, ya, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada setiap pagi dan sorenya ada Sayyidul Istighfar. Beliau membaca atau melafadzkan kalimat-kalimat tersebut dalam Sayyidul Istighfar yang mungkin sebagian besar kita sudah hafal ya. Allahumma anta rabbi terus ila akhirih. Sayyidul Istighfar itu banyak-banyak kita baca. Terlebih lagi di masa-masa sekarang, masa-masa mungkin sulit ya dalam mengais rezeki,
maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, yang tentunya juga wattaqwa tadi diiringi dengan ketakwaan. Karena dengan ketakwaan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan bagi kita, baik barokah dari langit ataupun dari bumi. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakah minas sami wal ard. Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan mereka bertakwa, sungguh akan kami bukakan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Ini keberkahan ketika penduduk satu negeri itu bertakwa, dan di antara tadi ciri orang bertakwa adalah senantiasa dia melafazkan kalimat istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalimat ini kalimat yang pendek, ringan ketika diucapkan, tetapi ketika seorang tidak mendapatkan taufik dari Allah, dia akan bisa juga dia lalai, bisa juga dia berat mengucapkan, atau bahkan mungkin diabaikan. Tetapi ketika kita mendapatkan taufik dari Allah, walhamdulillah kita bisa melafazkan kalimat istighfar ini. Maka inilah termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bisa melafazkan yang namanya kalimat istighfar tadi. Para nabi saja tadi telah sebutkan itu mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita yang tentu banyak salahnya, banyak dosanya, sehingga kita harus memperbanyak ya kalimat istighfar. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka itu diantara faidah dan keutamaan yang mudah-mudahan menjadi tazkir, menjadi pengingat bagi kita. Karena memang yang namanya tazkir, namanya peringatan itu adalah suatu yang penting. Sehingga Allah menyatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ketika dia diingatkan, dia pasti dalam hatinya akan terbetik peringatan tadi, sehingga akan bisa berupaya merubah dirinya ya. Ketika dengan nasihat-nasihat yang baik, ketika disampaikan anjuran-anjuran, dia pun akan ingat dan kemudian menjalankan ya. Sehingga dengan apa yang telah kita ketahui dari beberapa faidah dan keutamaan kalimat istighfar, maka kita berupaya menjalankannya. Dan rugi ketika kita abaikan, kita lupakan kalimat yang ringkas ini, tetapi sungguh memiliki keutamaan yang begitu besar. Sehingga mudah-mudahan kaum muslimin secara umum, mereka pun untuk bisa melafazkan kalimat ini ya secara umum, kaum muslimin, agar nantinya akan mendatangkan keberkahan kepada negeri ini. Dengan kaum muslimin mereka banyak yang bersifat kepada Allah, sehingga azab itu akan tertahan. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sementara mereka adalah kaum yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi kaum muslimin, sehingga kita berupaya dan berusaha untuk senantiasa meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.